media. Pada hari ini saya berada di Posko Lanut Timika. Saya datang sini bersama Pak Kasat, Pangkostrat, Danjen Kopassus dan Asob, dan juga pada kemarin saya datang siang dan tentunya untuk melihat pola pengendalian operasi Pam Rahwan yang berada di sini yang dikendalikan oleh Pangko Kapilhan, Pangdam dan juga Danrem Papua ini. Dan juga untuk melihat secara langsung atau mendengar laporan secara langsung dari mereka yang mengendalikan di lapangan tentang situasi yang kemarin sempat ramai di media. Dan ini saya sudah mendapatkan data yang akurat, yang sangat akurat, bahwa dari 36 prajurit kita yang kemarin melaksanakan patroli guna mencari keberadaannya pilot Susi Air itu, di jalan kita dihadang oleh KST dan terjadi kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak tersebut dari pasukan 36 ini ada satu yang meninggal, yaitu Pratu Miftahul Arifin. Nah, saat melaksanakan evakuasi ini dilaksanakan penyerangan oleh KST, sehingga pasukan kita di samping konsentrasi mengamankan dan juga mempertahankan diri, sehingga dari 36 tersebut sampai saat ini ada satu tadi yang meninggal, Pratu Miftahul Arifin, dan ada 4 orang yang kena luka tembak yang tadi baru dievakuasi semuanya, dan alhamdulillah mereka selamat semua. Dan yang masih belum terkonfirmasi sampai sekarang ini ada 4 personil. Ada 4 personil yang belum terkonfirmasi sampai saat ini, masih kita cari. Nah, jadi situasinya seperti itu rekan-rekan media. Dan pada saat ini kita konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal. Ada yang meninggal kemarin sudah disampaikan, dia terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya, sampai saat ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka, yang hari ini bisa kita angkut semuanya ke sini. Dan alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Ya, jadi itu situasinya rekan-rekan media. Jadi yang kemarin simpang siur ini supaya menjadi jelas, karena saya juga tidak mau kemarin press release sebelum saya secara melihat langsung atau tidak mendengar langsung dari pasukan yang di lapangan. Sehingga dengan begini saya tahu situasinya, sehingga bisa mengevaluasi dan mengarahkan bagaimana untuk kedepannya kita melaksanakan operasi. Bagaimana intensnya perlawanan dari KKB ini, kira-kira operasi dari TNI sendiri bagaimana untuk pencarian pilot? Ya, kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum, ya penegakan hukum dengan soft approach, ya tetap kita mendahulukan itu. Dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita rubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di Natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut. Nah, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya ditingkatkan dari yang tadi itu soft approach dengan menghadapi yang serangan yang seperti ini, yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu. Tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur untuk pasukan kita, sehingga naluri tempurnya terbangun untuk itu. Selama ini kan kita operasi teritorial, komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan. Tapi ketika menghadapi seperti ini ya harus melaksanakan siaga tempur. Panglima, berarti izin beberapa hari ini kan selalu terjadi kontak tembak. Apakah benar betul setiap hari itu terjadi kontak tembak dengan pasukan? Enggak, hanya yang kemarin saja. Yang kemarin saja. Ya, kemarin saja di daerah Mugi Komplek gitu ya, khususnya daerah Mugi. Selama ini kan nggak ada aman-aman saja itu. Mugi Komplek kemarin karena ada pasukan kita yang ada informasi bahwa keberadaan pilot di sana. Ya, harapan kita bersama dengan masyarakat di situ barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi, koordinasi supaya diserahkan, mungkin tidak perlu dengan kekerasan. Harapan kita seperti itu. Tapi ternyata belum nyampe sana, di jalan sudah dihadang dan ditembaki seperti itu. Apakah ada penanganan khusus untuk evakuasi pilot Susi Air ini? Tidak ada, ya saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, yang termasuk pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas.
Nah, tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru. Ya, termasuk yang Damai Karten yang kemarin sudah kita rotasi, kemudian ada pasukan yang bertugas selama setahun yang kemarin saya lepas ada sekitar 1.200 itu yang dari Medan, kemudian dari Palembang, dari Kalimantan Tengah, dari Makassar, dan dari Surabaya kemarin itu juga sama rotasi, cuma di daerah-daerah yang kemarin itu di daerah-daerah yang bukan daerah rawan ini. Ini yang baru tadi apakah luka karena tembak juga? Ya, ada yang luka karena tembak, ada juga luka yang karena jatuh, pleset, karena memang medannya ini kan miring, miring, sehingga ketika mungkin bertempur mereka melihat situasi seperti itu, mungkin ada pohon dan sebagainya, ada yang pleset, yang luka tembak juga ada, serempet juga ada. Ya. Jadi ada 3 yang luka tembak tadi sudah kita evakuasi. Tapi alhamdulillah kondisinya mereka sehat semuanya, karena masih bisa melihat saya itu tadi langsung bilang selamat siang Panglima, itu berarti masih sadar. Ya. Tadi saya jemput di sana dengan Pak Kasat juga demikian, malah ada bilang komando. Nah, itu artinya mereka masih sadar untuk itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mereka bisa sehat kembali dan pulih dari luka yang diderita. Hadir komandan di Indonesia juga salah satu dari bagian untuk mengenalkan diri. Kira-kira progres daripada komandan ke depan ini apa? Bukan ini, saya kira bukan mengenalkan. Yang lalu kan saya dengan Kapolri sudah ke mana? Ke Jayapura, ke Tipika, ke Manokwari, ke Sorong. Ya. Saya kira progres kita. Nah, dengan situasi kemarin kan kita operasinya laksanakan operasi yang Soko Perut, ya, Soko Perut. Nah, dengan adanya seperti ini nanti akan menjadi evaluasi kita semuanya. Apakah kita buat klasterisasi, kemudian kita buat pos-posnya, nanti kita evaluasi semuanya. Saya nggak bisa menentukan hari ini, tapi ini dengan kehadiran saya, Bapak Kasat, Pak Pangkostrat, kemudian Danjen Kopassus yang menjadi pembina bidang pasukan, dan kemudian Pangkoga Pilhan, Pangdam, dan Danrem ini sebagai pelaksana operasi di lapangan. Ini menjadi evaluasi kita semuanya. Saya dapat masukan tadi banyak, dan sehingga saya hadir di sini. Nanti baru kita akan tentukan ke depan untuk operasinya. Sikap humanis di KKB terus apakah ini harus terus diterapkan? Ini loh, operasi humanis itu bukan untuk KKB, untuk semua masyarakat Papua di daerah operasi. Tapi melihat KKB lagi kontak besok kita humanis, ya habis gitu. Humanis itu kalau ada masyarakat yang tentunya bersama-sama kita menjaga daerahnya, bersama-sama kita untuk melangsungkan kegiatan rumah tangga, menyekolahkan anak-anaknya, dan kita bantu dengan humanis. Tapi ketika kontak tembak, ya harus timbul, naruhi tempurnya prajurit harus muncul. Nah, makanya harus siaga tempur tadi itu. Ini ya, kalau ini tadi kita mengatakan bahwa tidak menambah pasukan. Tapi mungkin intensitas pasukan untuk patroli mungkin atau untuk penebalan ketika proses evakuasi akan ada. Ya, kita tetap tadi ya, yang intinya kan saat ini kan mencari keberadaan pilot tadi, di samping pasukan yang sudah insert untuk menjaga keamanan masyarakat yang di distrik-distrik itu, di kampung-kampung kan kita ada yang menjaga itu. Nah, ada pasukan yang kita fokuskan juga untuk mencari tadi, walaupun kita juga menggunakan masyarakat, memanfaatkan masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun bupati juga untuk kalau bisa jangan menggunakan cara-cara tadi kontak tembak yang akan merugikan semuanya, merugikan kita, merugikan masyarakat. Kalau bisa ya sudah serahkan. Nah, ini harapan kita semuanya. Dan tentunya untuk penebalan dan sebagainya tadi dengan adanya seperti ini, ya tadi menjadi evaluasi kita. Tentunya pasukan yang sudah lama mungkin sudah bertugas lama, mungkin moralnya turun, ya kita ganti ya, prajurit-prajurit yang baru. Panglima, untuk dukungan tambahan alutsista sendiri apakah ada? Alutsista nggak ada. Jadi gini, heli itu untuk evakuasi ya seperti ini ya, untuk mendukung logistik. Jadi penambahannya sebenarnya nggak ada ya, ini sama dengan heli yang lalu. Kita ada heli hanya untuk tadi karena medannya sulit ya, sehingga harus menggunakan heli untuk evakuasi medis, untuk mendukung ya, mendorong logistik dan sebagainya. Jadi kita nggak menggunakan nambah alutsistanya ya, alutsista untuk angkutan. Jenderal, ini koordinasi dengan
pertemuan dilakukan jenderal bersama di Polri, mungkin ada mantapan di bawah terkait penanganan. Gimana? Bukan di sini kemarin itu TFG evaluasi. Saya ya itu tadi loh. Saya pengen mendengar secara langsung Pangkogap 3, Pangdam dan Rem laporkan situasi yang sebenarnya ini kayak apa biar nggak terjadi simpang siur ini loh. Ya. Makanya saya sekarang ini bisa menyampaikan itu setelah tahu situasi, bahkan sampai tahu mana yang luka ini kayak apa lukanya. Saya biar tahu lukanya ini. Jangan sampai nanti lukanya ringan masih bisa dibilang oh luka berat yang sampai ini deh. Ini kan membuat nanti masyarakat keluarganya jadi down dengan adanya itu. Nah, makanya kita harus tahu secara langsung di lapangan itu. Jadi tidak ada untuk itu, hanya evaluasi aja. Tadi yang saya sampaikan mungkin pos-pos nanti kita evaluasi ya, yang dislokasi pasukan khusus pos kita kemudian mana daerah-daerah kita petakan lagi, mana yang kerawanan tinggi seperti ini yang termasuk kerawanan tinggi kan, karena sampai menyerang seperti itu. Satu lagi ya, izin nih, jasa mengatakan ada 4 yang divokasi dan luka, kemudian 4 orang masih belum diketahui keberadaannya yang lainnya aman, yang lainnya ya, aman sudah di pos kita di Mugi sudah ini ya, sekarang ini tinggal evakuasi yang meninggal tadi yang Ratu Miftahul Arifin yang sekarang kita usahakan. Panglima izin terkait dengan kasus pilot ini koordinasi dengan negara Dengan mana? Selandia Baru. Nah, Selandia Baru kan ada perwakilannya di sini yang selalu koordinasi dengan Pangkogap Wilhan. Nah itu dia menyerahkan sepenuhnya pada kita. Ya saya selalu sampaikan kita tetap mencari. Ya mencari ini kan juga tidak mudah dengan medan seperti ini. Tentunya nanti yang saya sampaikan juga melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk PJ Bupati Duga untuk bersama-sama. Ya ini tugas kita bersama kan tentunya ada seperti ini. Tidak saya langsung berikan semata-mata harus kita serang dengan ini. Posisinya aja masih kita cari. Kita tetap mengusahakan, jadi kita tidak diam saja. Ya, kita mencari. Ini ya buktinya ini bahwa kita mencari bukan diam saja. Jadi kemarin ya berita-berita dari siapa itu kemarin yang Desember ya itu berita hoax semua ya, hoax semua. Makanya dengan berita itu kita jangan selalu percaya dengan mereka, karena mereka memang sengaja selalu menyebarkan berita hoax dan selalu pasti menyudutkan kita ya, selalu